Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Siti Nur SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 periode ketiga tahun 2025 dari LPTK Universitas Hamzanwadi dengan NIM 250101070168. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Madapangga, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di kelas 11 mata pelajaran Sosiologi, materi kelompok sosial dan masyarakat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semuanya pada semangat hari ini ya. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran supaya semangat, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Afli, ayo coba pimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
Coba. Kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya kan, pengertian dari kelompok sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Yang kedua, membedakan kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Yang ketiga, menjelaskan ragam dan dinamika kelompok sosial. Yang keempat, mengidentifikasi peran kelompok dalam masyarakat. Sebelum Ibu memberikan pengertian dari kelompok sosial ini, anak-anak coba jelaskan apa itu pengertian dari kelompok dan apa itu pengertian dari sosial yang kalian tahu. Ibu akan coba menjelaskan pengertian dari kelompok. Pengertian dari kelompok ini adalah dua orang atau lebih di mana mereka terhubung dan berinteraksi dalam suatu kesatuan. Sedangkan kata sosial berasal dari segala sesuatu atau suatu kelompok yang terbentuk dalam suatu masyarakat, kemasyarakatan, serta dalam membentuk suatu kesatuan. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi pengertian kelompok sosial. Nah, kelompok sosial. Ibu minta satu anak yang bisa memberikan pengertian kelompok sosial untuk membacakan di depan. Ya. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang terkait dalam hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, serta berbagi identitas dan norma tertentu. Contoh kelompok sosial: keluarga, organisasi sekolah, komunitas pecinta alam. Iya, pengertian sosial ini dua orang atau lebih yang terikat dalam suatu hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, serta berbagi identitas dan norma tertentu. Ciri-ciri kelompok sosial. Iya. Ciri-ciri kelompok sosial terdiri dari dua orang atau lebih, adanya interaksi antar anggota, memiliki tujuan bersama, terdapat norma atau aturan yang disepakati, memiliki rasa kebersamaan dan identitas yang sama. Iya. Ini adalah ciri-ciri kelompok sosial. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang paham nggak? Ya. Ragam kelompok sosial ini ada kelompok primer dan sekunder. Yang kedua, kelompok dalam dan luar. Ya, siapa yang bisa membacakan atau memberikan contoh ragam kelompok sosial di depan? Kelompok primer dan sekunder. Primer hubungan akrab, intim dan tahan lama. Sekunder hubungan formal, tidak tertentu erat dan bersifat sementara. Kelompok dalam dan luar. Dalam kelompok yang kita anggap sebagai kita. Luar kelompok yang dianggap mereka atau pihak luar. Kita simak dulu video ya. Ya.
membahas mengenai jenis atau macam-macam dari kelompok sosial. Oke, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa macam atau kelompok sosial itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kelompok sosial teratur, dan yang kedua, kelompok sosial yang tidak teratur. Oke, di sini ada beberapa kelompok yang termasuk dalam kelompok sosial teratur. Bisa kalian baca semuanya. Jadi di sini dibuat dua-dua nih, seperti kelompok primer dan kelompok sekunder nomor 1, yang kedua kelompok formal dan informal yang kedua. Itu merupakan kebalikan ya. Jadi kelompok primer kebalikannya sekunder, kelompok formal kebalikannya informal, seperti itu ya. Itu ada sampai sini ya. Ibu rasa pembahasan ibu sangat singkat, cepat, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami semua. Semoga materi ini membantu kalian untuk memahami pelajaran sosiologi dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, anak-anak paham nggak apa itu ciri-ciri atau jenis kelompok sosial? Paham nggak? Paham. Nanti ibu akan memberikan tugas tentang ciri atau jenis kelompok sosial yang sudah dijelaskan tadi ya. Anak-anak masih ingat nggak? Masih. Ya. Tekan di sini ya. Iya. Pertama, tujuannya dengan diskusi kelompok dan mengamati video pembelajaran di depan kelas, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi kelompok dan pengelompokan sosial dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kalian dapat mengamati video pembelajaran di depan kelas. Peserta didik mampu memahami pentingnya kelompok dan pengelompokan sosial dan perannya dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok dan mengamati video pembelajaran di depan kelas, peserta didik mampu memahami kelompok dan pengelompokan sosial dengan teratur. Ketiga, dengan diskusi kelompok dapat mengamati video pembelajaran di depan kelas. Peserta didik dapat mampu menganalisis kelompok dan pengelompokan sosial dengan benar ya. Nah, sekarang soal ini kerjakan secara kelompok dan diskusikan bersama kelompokmu dengan mengisi sesuai petunjuk ya. Iya. Ibu akan membacakan dulu soalnya. Coba dengarkan baik-baik di sini ya. Ya. Di sebuah desa di Bima, Nusa Tenggara Barat, terdapat dua kelompok pemuda yang memiliki hobi berbeda. Nah, kelompok pertama adalah penggemar musik tradisional Bima atau biola gantau. Sedangkan kelompok kedua adalah penggemar musik modern atau band. Awalnya kedua kelompok ini saling mengejek dan merendahkan hobi masing-masing. Namun, kepala desa berinisiatif untuk menyelenggarakan
festival seni yang menggabungkan musik tradisional dan musik modern. Jadi, yang ditanyakan di sini, bagaimana festival seni dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik antar kedua kelompok dan identifikasi kelompok in group dan out group. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana festival seni dapat meningkatkan integrasi sosial di desa tersebut? Pertanyaan ketiga, analisislah dinamika yang mungkin terjadi selama proses dan pelaksanaan festival tersebut. Nah, di sini sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang kerjakan soal yang Ibu bacakan tadi. Ayo diskusikan dengan benar apa yang Ibu sampaikan di video tadi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini dapat mengurangi prasangka dan stereotip negatif yang menjadi dasar konflik. Dalam kasus ini, kelompok in group adalah para pemuda yang memiliki hobi sama, yaitu penggemar musik tradisional, biola, gantao, dan penggemar musik modern band. Kelompok out group adalah kelompok pemuda dengan hobi yang berbeda dari kelompoknya. Nomor 2. Bagaimana festival seni dapat meningkatkan integrasi sosial di desa tersebut? Jawab. Festival seni meningkatkan integrasi sosial dengan menciptakan identitas kolektif yang lebih luas melalui berpartisipasi dalam festival. Warga desa dari berbagai latar belakang dapat merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama. Festival yang dapat memperkuat jaringan sosial antara warga. Ada yang mau bertanya? Nah, anak ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, kelompok 3 mau bertanya. Kalau bisa, suaranya masih bisa ya. Bagaimana gambaran kelompok kalian di saat dinamika selama persiapan fase awal, fase tengah, dan fase akhir festival antara kedua kelompok dan berikan solusi? Fase awal, ketegangan dan resistensi. Pada awalnya kedua kelompok mungkin merasakan enggan untuk bekerja sama. Penggemar musik tradisional mungkin merasakan musik mereka lebih potensi dan tidak ingin tercemar oleh musik modern. Sebaliknya, penggemar musik modern mungkin merasakan musik tradisional
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu minta kesediaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana festival seni dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik antar kedua kelompok dan integrasi kelompok dan masuk dalam sus tersebut. Festival seni jadi solusi karena bisa jadi wadah buat kedua kelompok menunjukin karya masing-masing tanpa saling ngejek. Dengan kolaborasi, mereka belajar buat dengerin dan menghargai perbedaan. In group, kelompok yang punya hobi sama, grup musik tradisional dan modern. Out group, kelompok yang hobinya beda dari kelompoknya. Pertanyaan kedua, bagaimana festival seni dapat meningkatkan integrasi sosial di desa tersebut? Jawaban, festival seni bisa bikin semua warga desa merasa jadi satu kesatuan. Lewat acara ini, mereka kerja bareng, kenalan, dan jadi lebih solid sebagai warga desa. Pertanyaan ketiga, analisislah dinamika yang mungkin terjadi selama proses persiapan dan pelaksanaan festival. Adakah orang yang ingin bertanya? Ya, coba kelompok 1 sedang pertanyaannya. Pada saat kegiatan festival berlangsung, pasti banyak dinamika selama melaksanakan festival berjalan tanpa refleksi dan evaluasi pada selanjutnya. Saat acara berlangsung, apresiasi dan kebanggaan. Saat festival berlangsung, warga desa dari berbagai usia dan latar belakang berkumpul untuk menikmati penampilan dari kedua kelompok. Mereka akan dapat melihat dan menghargai keindahan dan keunikan dari masing-masing jenis musik. Ini dapat meningkatkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan identitas
Bagaimana festival seni dapat meningkatkan integrasi sosial di desa tersebut? Festival seni menciptakan ruang bagi interaksi sosial yang positif melalui kegiatan bersama. Warga desa dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, berinteraksi, dan membangun hubungan yang lebih erat. Festival ini juga dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan yang penting untuk integrasi sosial. Apakah ada yang bertanya? Dalam kelompok dan kekelompokan sosial dalam kegiatan festival yang melibatkan banyak kelompok akan dapat jangka panjang dalam meningkatkan toleransi antar kelompok. Yang adalah dapat jangka panjang integrasi sosial dan pembangunan desa. Jika festival berhasil, ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada integrasi sosial dan pembangunan desa. Festival ini dapat memperkuat ikatan sosial, meningkatkan toleransi dan saling pengertian, serta mempromosikan budaya lokal. Selain itu, festival ini dapat menarik wisatawan dan investasi yang dapat meningkatkan perekonomian desa. Jadikan festival sebagai cara tahunan yang dilakukan oleh seluruh warga desa. Dipadukan generasi muda dalam perencanaan dan pelaksanaan festival untuk memastikan keberlanjutan budaya lokal. Gunakan festival sebagai platform untuk mempromosikan desa dan menarik sumber daya dari luar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua diskusinya berjalan dengan lancar dan semua bisa mendiskusikan hasil diskusinya dengan baik dan mempresentasikannya di depan ya. Nah, sekarang biar semangat dari hasil belajarnya, kita sambil menunggu jam pulang, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya. Semuanya pada semangat ya. Nah, sekarang Ibu dapat menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi dan hasil dari diskusi kalian tadi, bahwa kelompok sosial itu kumpulan individu yang memiliki hubungan, saling berinteraksi, dan memiliki tujuan bersama. Sedangkan interaksi itu hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu